Modal awalnya, Modal awalnya. di sini tuh 5 juta. 5 juta. Uang jajan Bertiga, gua, Cil. 5 juta kita patungan bertiga. 5 juta itu patungan. Patungan. 5 juta. Bikin alkohol, Oke. bikin kopi, Oke. beverage-nya, makanannya juga makanan berat sama makanan pastry-nya. Tapi Bapak dulu tuh chef di Amerika waktu mudanya. Betul. Nyaris di penjara. Denda 3 miliar atau di penjara 4 tahun. Dari cerita bule Depok sampai cerita alay, semua ada di Pop Depok. Ada juga si bule Depok, Indonesia asli, gayanya Belanda banget namanya. Bakas Isak Jakob Jonathan Joseph Lorenz Leander Lund Samuel Sudira Tolense Zadok, alles gut meneer. Oh hai, welcome back. Ketemu lagi sama saya Joe Richard. Dan kali ini saya ketemu sama satu orang masih muda tapi udah jadi pebisnis. Namanya Gozi. Gozi. Nama panjangnya adalah Gozi Asmi. Gozila Gozi Asmi. Gozi Yasmin. Iya. Asli mana bro? Aku asli Palembang. Asli Palembang, tapi bisnisnya sekarang Ada di Jakarta, ada di Malang. ini apa sekarang? Coffee shop? Oh, coffee shop. Coffee shop. Terus ada juga makanannya. Makanannya ada. Pertama kali merintisnya tuh seperti apa, brother? Aku awal merintis pertama di Titik Akhir ini tahun 2020. 2020 pas lagi COVID. Lagi Covid. Baru buka Habis dipecat. 2 bulan Covid. Masih kerja juga. Oh, oke. Terus. Masih kerja, ngerintis, bangun pelan-pelan bareng temen. Tapi selang 8 bulan, sebelumnya namaku tuh Ribon. Berapa orang kerja sama temennya, berapa orang? Bertiga. Sekarang yang gue pengen tahu, lo kan kerja sama teman-teman. Iya, Tadi lo sempat bilang lo bergabung di urusan modal. iya. Gede nih pasti modalnya, 3 orang nih. Bertiga. 500 juta kayaknya nih. Itu gimana? Modal awalnya, Modal awalnya. di sini tuh 5 juta. 5 juta. Uang jajan Bertiga, gua, Cil. 5 juta kita patungan bertiga. 5 juta itu patungan. Patungan. 5 juta. Beneran? Iya, aku awalnya 5 juta. 5 juta tuh jadi dapat apa aja nih? Ayo kita jabarin. Dapat gerobak second, dapat alat kopi Oh, second. jadi awalnya dari gerobak. Dari dulu. gerobak. Dari gerobak sama alat kopi yang second yang manualan aku. Oh, ambil di pasar vintage juga. Aku muter-muter nyari. Oh gila sih, lu keren banget marketplace. sih. Keren banget sih. Sendiri, bertiga-tiga itu? Bertiga awalnya. Oh jadi bertiga tuh lumayan punya ini ya, lumayan punya andil ya di situ Andil, ya? bertiga punya andil awalnya. Oke, Bertiga. jadi pembagiannya tuh dari hasil bersihnya dibagi 3. dia pemodal, satu pemasak apa gimana? Modal Semuanya semua? modal semua. Oke, terus? Belajar bareng-bareng di situ, di wadah itu, di wadah sini. Terus kita ngejalan pertama. Tanah namanya lo yang Ribon. nyiapin? Tanah iya. Ya, karena lo tinggal di sini. Iya. Orang kaya, terus lanjut. Punya bapak. Ini bapak, oke lanjut. Nyewa tapi kan tetap nyewa Sewa. kan? Aku. Oke, terus? Tetap sewa sama bapak. Nah, sekarang mereka ngelihat lo tetap jalan begini, apa tanggapan mereka? Sampai detik ini dia seneng support juga. Alhamdulillah masih komunikasi dan masih sering kesini. Tetap baik hubungannya? Tetap baik. Nggak ada rasa menyesal? Nggak ada sejauh ini. Atau mereka juga akhirnya punya bisnis yang sama? Mungkin ada gitu. Mungkin ada, mereka udah mulai bikin juga kali ya? Sejauh ini sih masih bekerja mereka berdua yang aku tahu. Oke. Nah sekarang gue mau tanya lagi satu hal lagi. Lo dulu masuk sekolah apa tadi? Perhotelan. Sekolah perhotelan itu lo yang pilih apa orang tua yang nentuin? Yang awal milih tuh bapakku. Justru bapakmu? Bapakku. Jadi kayaknya bapak tuh udah tahu ya, ini anak nih kayaknya larinya bakal ke arah sini nih gitu ya? Iya, bapakku bilang tuh pas aku awal mau kuliah, kalau universitas tuh nggak cocok aku untuk belajar. Bukan tipikal orang yang belajar terus. Cocokan orang belajar di lapangan langsung Langsung praktek. kejuruan gitu ya? Nah, di situ semua basic dipelajarin. Oke. Bikin alkohol, Oke. bikin kopi, Oke. beverage-nya, makanannya juga makanan berat sama makanan pastry-nya. Foodnya dibelajarin semua. Oke. Dari semua bisnis anak muda tuh banyak banget ya, ada yang masuk ke mobil, jual beli properti apa segala macam. Lu kenapa memilih ini? Apa karena dari tadi karena lu sekolah di situ, apa karena emang lu udah suka banget soal makanan kuliner? Karena hobi awalnya. Karena hobi. Karena pertama kuliah di situ, terus aku hobi, aku dalemin. Oke. Kalau bokap bisnisnya sama? Bawa properti.
Pantesan dia Tapi- punya tanah ini, tanahnya banyak, tanah dari ujung ke ujung. Tapi bapak dulu tuh chef di Amerika waktu mudanya. Ada hubungannya sama chef juga. Bapak tuh nggak kesampaian jadi chef. Aku disuruh perhotelan untuk jadi chef awalnya. Oh, kayak bokap gue artis. Oh. Nggak kesampaian jadi artis, akhirnya anak jadi artis gitu. Iya, ini ternyata bokapnya chef. Dulu Berapa waktu lama mudanya itu di 8 tahun. Oke, nah sekarang gue pengen tahu sejauh mana bokap lo ikut andil di dalam rasa masakan lo. Untuk saat ini Hmm. 0. Dulu Yang megang makanan bapak ngeluarin stick di awal. Chicken stick tadi tuh bapak awalnya. itu awalnya Cuman aku udah rombak di sini di lapangan, udah mulai kita upgrade disesuaikan dengan dengan customer. Oke. Peminat customer minta seperti apa. Oke. Udah kita ngikutin. Sekarang nggak ada andil loh. Bokap tuh dulu kan chef di Amerika, bikin steak. Pasti steaknya real gitu. Lo rubah-rubah supaya masuk di kantong Kantong customer sini. Kantong customer Karena dan aku ngejar lidah customer kita, ya. Aku ngejar menengah gitu. Cakep. Bukan kelas atasnya. Terus nama sebelumnya bukan titik akhir. Nama sebelumnya Nama sebelumnya Reborn Coffee. Reborn Coffee. Reborn Coffee. Ini dengar kabar katanya nih ada sempet di demo sama salah satu pebisnis juga yang punya nama sama dari luar negeri. Betul. Nyaris di penjara, didenda. Itu kayak apa? Seperti apa? Ya, jadi pada jalan 8 bulan di awal pakai nama Reborn Coffee. Terus ada dapat surat. Surat itu Surat cinta nih. Surat cinta. Ah. Untuk diganti nama Reborn Coffee itu dikasih waktu 3 hari untuk hilangin semua identitas yang berbau nama Reborn Coffee. Di media Jatuhnya sosial. somasi, Somasi. tapi dari luar negeri. Dari Australia. Dari tepatnya. Australia langsung. Lu bangga apa? Rasanya tuh, lu bangga apa? Ada sisi bingung? bangga, ada sisi paniknya. Berasa internasional ya. Iya, udah dilirik ke Australia Oh iya, gitu, bener. awalnya kan. Terus Terus dia itu udah waktu masih bertiga kan ya? bertiga. Jadi nanggungnya bertiga. Nanggung bertiga. Cuman pada saat itu 2 orangnya malah mundur. Takut. Gara-gara takut. Iya. Karena somasinya isinya apa? Denda 3 miliar atau di penjara 4 tahun. Lo cari duit, orang usaha. Denda 3 miliar sama Atau di penjara 4 tahun. lo pilih mana? Milih ganti nama. Jadi gini, lo harus ganti nama dari Reborn Coffee. Iya, betul. Dari Reborn Cafe, kalau lu nggak ganti nama, lu gua penjara 3 tahun atau atau lu harus bayar gue 3 miliar. Iya, penjara 4 tahun. Serem ya. Penjaranya 4 tahun 4 pilihannya. tahun. Nah, Gak bisa nego tuh ya. nggak mau malah. Akhirnya yang 2 mundur, lu maju apa usaha lo? Iya, itu di kopi. Ha-ha. Di kopi tetap lanjut karena posisinya di sini tanah Bokap udah sewa, sewa. sewa di keluarga, jadi nggak bisa mundur langsung tiba-tiba gitu. Nggak mungkin tutup Dan dong, udah jalan nggak ya. mungkin tutup dan nggak mau nutup itu tempat juga. Gitu. Oke, wih ini keren. Anak muda dapat hentakan bukannya nyerah, tapi malah maju. Alhamdulillah. Oke, walaupun terkencing-kencing ya. Panik banget. Iya. Terus. Iya, akhirnya selesaiin itu sendiri. Selesaiin kita ganti lah, dikasih waktu 3 hari itu. Nyari nama itu kan agak susah ya, nggak gampang tiba-tiba gitu. Waktu izinnya tuh Reborn Coffee tuh udah ada surat-surat segala macam gitu. Belum. Oh, untung masih itu ya. Untungnya belum. Oke, lanjut. Ah. Terus? Akhirnya ganti nama. 3 hari itu bingung nyari nama, hopeless lah aku. Pertama, aku cari nama titik akhir awalnya. Kenapa nongol kata titik akhir? Jadi nama kafenya ini sekarang adalah titik akhir. Iya. Kenapa sampai di titik akhir itu? Karena aku pengen bentuk kedai kopi itu sebagai rumah nomor 2 di orang-orang, di customer. Jadi nggak pulang, jadi betah gitu. Iya. Oke. Jadi bagus. atau mau nyari kemana-mana, pulangnya ke titik akhir. Bagus. Terus For refreshing. ini kan ngomong titik akhir nih udah sejalan sendiri ya. Udah sendiri. Berarti yang 2 tuh udah ngilang. Udah jauh hilang. Masalahnya cuma karena somasi itu apa karena ada masalah lain? Somasi satu, dan kedua di awal kan belum ada untung gitu, waktu kecilan. Oke. Jadi nggak ada yang mau milih kerja gitu mereka. Hei, kamu gampang menyerah. Nggak asik ah. Terus. Ya, mereka milih kerja juga. Ya udah, akhirnya aku sendiri yang coba jalanin sampai sekarang. Oke. Nemuin kendala apa aja selama ngejalanin titik akhir ini sendirian? Sendirian banget kan? Sendiri. Oke. Awalnya pahit, asam, asin semuanya ada di dalam situ ya. Pahit asam ada semua. Pahitnya apa, asamnya apa?
Pahitnya sempet nggak bisa bayar sewa tempat. Oke. Ditambah ada tim dalamnya nggak Oke. bisa bayar. Gimana caranya? Ngutang dong sama bokap. Bukan ngutang, aku malah kerja atau nyari pinjaman di luar. Karena kalau sama bapak tuh tetap lu kuliah, lu nyewa. Bagus. Itu ya. Jadi bukan tipikal orang tua yang ayo silakan seenaknya gitu, Iya, nggak gitu. Ya, nggak. oke, lanjut. Lu kalau nyewa ya udah nyewa, Oke. kayak umum gitu. Akhirnya gimana caranya Nggak nyari bisa duit lo untuk keluar. bayar. Gitu. Betul. Oke. Gimana caranya nyari duit untuk bayar itu tempat. Oke. Terus? Nah, bayar tempat ini, akhirnya aku coba kerja nyari pinjaman di bank. Di bank jalan, alhamdulillah mulai naik-naik sampai sekarang. Ya itu karena pertolongan minjem duit di bank kanan kiri. Oke. Jadi ke bank itu untuk modal Modal awal. lagi. Modal awal lagi tuh apa yang lo butuhin? Karena kan lo udah sempet jalan bertiga itu, Zi. Karena awalnya itu aku buka ini masih tanah merah doang, lorong nggak. Oke. Jadi waktu itu masih sebelah sini aja. Bagian sini aja. Oh, justru bagian sini aja. Cuman lorong tanah merah, yang hujan itu udah becek kemana-mana. Oke. Barnya cuman gerobakan sama petak kecil gitu Oke. awalnya. Minjem duit ke bank, kita coba nyewa sampingnya, kita lebarin, kita jadiin satu. Dapatlah ini. Dapatlah sekarang. Cakep. Terus? Sampai sekarang alhamdulillah 2002 tahun lalu aku ngambil konsep ini, 2022. Alhamdulillah sempat viral di Instagram sama TikTok. Sampai detik ini masih bertahan dan rencana Oke. pelebaran ke belakang, insyaallah. Oh, sekarang masih ada rencana pelebar ke belakang lagi? Ada ke belakang insyaallah tahun Oke. ini. Ini titik akhir ini jadi kenapa dinamakan titik akhir kayaknya setelah perjuangan yang begitu luar biasa ya. Iya. Tapi berkembang sampai ini nanti masih akan ada pengembangannya lagi. Insya Allah akan ada di tahun ini. Oke. Nah, terus kalau untuk menghadapi saingan, apa yang lo lakukan untuk ini? Bukan saingan, aku mikirnya lebih ke temen aja gitu. Semua coffee shop yang lainnya. Jadi nggak Jadi, dianggap saingan. Aku nggak anggap saingan. Oke. Jadi gimana caranya? Percaya rezeki ada yang ngatur. Oke. Dan gimana caranya kita juga baca pasarnya aja gitu. Jangan Positif sampai ketinggalan. vibes-nya positif banget. Cakep. Terus. Iya, kita baca pasar jangan sampai ketinggalan di pada saat ini apa yang lagi booming, kita ikutin aja gitu. Sama kita nyari gebrakan baru. Sama jadi ngembangin terus ya. Ngembangin terus. Ngembanginnya tuh nambah menu pasti. Tambah menu, perapian tempat, kenyamanan customer di dalam Oke. rumah ini. Vintage judulnya nih. Iya. Vintage ini kenapa memilih konsep vintage? Pertama konsep vintage ini kenapa aku ambil karena sebelumnya aku buka juga yang di Malang, akhirnya bisa kebuka. Oke, di Malang apa-apa. akhirnya buka juga. Jadi sekarang udah jadi cabangnya ada di sini. Di Malang beda nama, Di Malang beda tapi di nama. Malang udah 4 coffee shop. Oke, kenapa dibedain namanya? Karena itu aku gabung sama adikku. Oke. Nah, Iya. kalau ini aku sendiri. Oke. Jadi kalau ada Malang. titik akhir yang lain berarti punya lo. Oke. Insya Allah. Ya. Lanjut. Jadi di Malang konsepnya udah vintage. Vintage Jalan juga. alhamdulillah. Aku rombak di sini dengan konsepnya kurang lebih sama vintage juga. Oke, cakep. Dan ternyata di Jakarta ini di daerah sini banyak yang suka gitu. Oke, Karena jadi konsep vintage tuh nyambung ya sama tadi ya. Iya. Di titik akhir orang merasa nyaman. Betul, aku Karena bentuk konsep rumahnya. konsep rumahnya. di sini. Karena tadi aku pas masuk, wih, aku kenal semua. Udah bangga, udah girang kan ngerasa di posisi Iya. ini. Kata temen, tua banget tuh. Karena alat-alat, iya emang karena semua barang-barangnya ada di rumah nyokap tuh ada di sini gitu. Jadi seseru itu. Jadi ada usaha-usaha khusus buat ngumpulin barang-barang vintage. Ada, aku nyari-nyari dari marketplace, Oke. ngambil di daerah Depok, Ha? ada yang daerah Bekasi. Depok banyak tuh deket rel. Ya, biasanya di situ aku Ya, ngambil. di situ ya? Jembatan Hitam juga aku ngambil di situ. Oke, iya. Konsep titik akhir ini sebetulnya diarahinnya buat ke anak muda apa old? Aku ngambil semua. Semua. Karena sore ke malam biasanya anak muda yang ngisi. Udah ada jam-jamnya. Udah, biasanya kalau Sabtu Minggu itu pagi ke siang itu udah orang tua ngumpul-ngumpul sama anaknya. Oh, oke, ya. Seru sih ya untuk barang orang tua. Nah, mereka kalau datang ke sini tuh biasanya dari anak-anak dari kampus mana biasanya? Daerah-daerah sini, kampus yang dari kampus sini ada UPN, Oke, APP ya ada deket, ya, sekolah sini. betul. Jadi kalau orang mau datang ke sini, lokasinya tuh adanya patokannya apa? Kita dalam jalan gang asli. Gang jalan, asli? Gang asli. Jalan asli Ciganjur Jagakarsa. Jalan asli Ciganjur Jagakarsa. Iya. Oke. Nah, sekarang gue pengen tahu lagi
Gozi, hal terberat apa selama lo ngejalanin ini selain ditinggal sama teman kerja? Hal beratnya konsistensi itu berat banget menurutku. Kenapa tuh? Kadang-kadang ada ngerasa males bangun gue gimana? Aku pribadi ada ngerasa bosen ketika lagi agak turun, kadang suka ngerasa capek atau nyerah. Oke. Itu kan berat banget. Betul, Kalau aku betul. pribadi ngerasa berat, tapi gimana caranya tetap stay aja gitu. Oke. Standby, tetap berani untuk jalanin ininya. Oke, kalau pekerjanya ada kesulitan? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Tim-tim di sini asik, banyak ngebantu juga di lapangan gimana caranya untuk berjalan lancar operasional ini. Karena lu bos yang baik ya. Gak ada Ya. bos. Kelihatan kayaknya nggak pernah marah gitu ya. Marah-marah. Oh, Kalau marah-marah. kayak 2 kali ditegur nggak bener, ya harus ada ditegasin. Oke, ya bagus. Tanggapan lu buat orang yang mau bisnis tapi takut untuk memulai? Jangan pernah takut, terus konsisten. Kuncinya cuma satu menurutku, konsisten. Konsisten. Satu lagi, tadi gue seneng banget ya cara pandangan lu menghadapi pesaing. Nah, Tanggapan lu buat orang yang sibuk mikirin pesaingnya. Coba. semuanya teman. Teman. Menurutku semuanya teman, bisnis masing-masing itu teman kita semua gitu. Jadi nggak ada persaingan, nggak ada kompetitor. Rezeki ada yang ngatur semuanya. Ya. Karena ada satu hal yang unik yang gue tangkap dari lo dan teman pergaulan lo, sama-sama punya kafe tapi saling mengisi menu. Saling bantu untuk urusan kopi, Betul. untuk urusan luar biasa sih itu, kerjasama yang sangat bagus. Betul. Jadi bisa dicontoh. Jadi kalau kita punya usaha mungkin lo juga bisa bantuin nanti ya. Siap pasti. Oke, keren banget. Saat ini. Sekarang aku mau tanya hal yang agak pribadi. Omset berapa sih Omset per harinya per hari, berapa besarnya, berapa, mentok-mentoknya di berapa? di weekdays 1,5 sampai 2.500.000. Di weekday sampai anak Iya. muda luar biasa ya. Bisa buru-buru berkeluarga dong ya. Insya Allah udah punya istri aku. Udah berkeluarga. Udah katanya udah lagi mengandung ya. Lagi mengandung, Siap-siap alhamdulillah. punya anak pertama Insya Allah, ya. jadi bapak. Jadi bapak bentar lagi. Oke, kalau gitu ajak teman-teman yang ada di luar sana untuk nongkrong di sini, kasih tahu kelebihan tempat ini apa, dari makanannya, dari minumannya, dari suasananya, silakan. This is your time. Ya, semuanya mampir ke sini kalau bisa main-main, cobain makanan minuman di rumah ini. Kita buat tempat ini lebih nyaman dengan customer semuanya. Oke, itu aja. Iya. Thank you very much, Gozi. Pokoknya lu sangat menginspirasi banyak orang karena lu masih muda tapi Makasih. lu udah punya sesuatu hal ini lumayan bikin gue gregetan gitu. Kok gue Makasih. belum usaha gitu ya. lo teman-teman gue semuanya udah pada punya usaha, tinggal gue doang nih. Oke, mudah-mudahan semuanya juga terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang baik di masa mudanya. Perluas wawasan, perbanyak tabungan, dan jangan lupa untuk mampir ke titik akhir. Thank you very much, Gozi. Terima kasih, Sampai ketemu ya. lagi and God bless you. Bye-bye. Mending jadi diri sendiri aja. Biarkan mereka menggonggong